Halo, perkenalkan saya Rona Rofida Salma, NIM 2320104 dari kelas Bahasa dan Sastra Indonesia SD atau MIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 4, tema 8, subtema 1, dan pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Salma. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2, yaitu mempelajari teks cerita fiksi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan pembelajaran secara daring ini tetap berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, anak-anak bisa menyimak penjelasan dari Ibu ya. Semangat belajar! Apa itu teks cerita fiksi? Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari pengarang dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi, cerita fiksi itu hanya sebuah imajinasi dari pengarang ya, bukan cerita nyata. Adapun ciri-ciri teks cerita fiksi antara lain: yang pertama, sifatnya rekaan atau imajinasi. Yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif, artinya kebenarannya masih dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, umumnya cerita fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita fiksi. Yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini terdiri dari cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Lalu yang kedua ada cerpen, dan yang ketiga ada novel. Simak terus untuk penjelasan selanjutnya ya. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis teks cerita fiksi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu tempat atau asal-usul suatu tempat. Adapun jenis-jenis cerita rakyat, yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi hal-hal lucu sehingga menimbulkan tawa bagi pembaca. Contohnya, Pak Belalang dan Lebay Malang. Selanjutnya ada mite. Mite merupakan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, atau sesuatu yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contohnya Putri Junjung Buih dan Putri dari Bambu. Kemudian ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, kancil dengan buaya dan burung bangau. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita lama yang mengisahkan terjadinya suatu tempat, kejadian alam, asal-usul benda, atau kejadian di suatu daerah.
Contohnya legenda terjadinya rawa pening dan asal-usul kawah Sikidang. Jenis teks cerita rakyat selanjutnya ada sake. Sake adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contohnya Calon Arang dan Airlangga. Selanjutnya, jenis teks cerita fiksi yang kedua yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya, cerpen anak-anak pada majalah atau surat kabar. Jenis teks cerita fiksi yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selanjutnya ada unsur intrinsik teks cerita fiksi. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan atau ide dasar cerita. Lalu yang kedua ada tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Kemudian ada penokohan, yaitu karakter atau sifat tokoh. Unsur intrinsik selanjutnya ada alur, yaitu urutan kejadian cerita. Alur ini dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada alur maju, yaitu jalan cerita yang menyajikan urutan kejadian dari awal hingga akhir. Kemudian ada alur mundur, yaitu jalan cerita yang menyajikan urutan kejadian dari akhir hingga awal. Lalu ada alur campuran yang merupakan perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar yang merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan. Kemudian ada amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.